Di episode kelima, The Amazing Digital Circus, Kane menciptakan permainan softball yang membawa kita bertemu dengan Evil Big Tops, versi kebalikan dari para karakter utama kita. Ada Evil Pomni, Evil Jax, Evil Ragata, dan ada NPC, Evil Horseman. Namun di mana versi jahat Gangle? Bahkan Gangle sendiri menyadarinya dan bertanya, "Kok nggak ada versi jahat diriku?" apakah ini sekedar kebetulan? Ataukah mungkin Kane sebenarnya sengaja? Karena terlalu takut dengan apa yang akan terjadi jika sisi gelap Gangle dilepaskan. Oke, mari kita bahas. Desain karakter Gangle bukanlah tanpa makna. Tubuhnya yang berupa pita hanyalah wadah, sementara identitasnya ditentukan sepenuhnya oleh topeng yang ia kenakan. Topeng ini terinspirasi dari budaya Yunani kuno, Thalia dan Melpomene, yang mewakili komedi dan tragedi. Topeng komedi ialah topeng yang sering kita gunakan di depan publik atau wajah yang sering kita gunakan di depan orang lain agar terlihat baik-baik saja. Namun di sirkus ini topeng itu sangat rapuh dan mudah pecah. Dan topeng tragedi ialah kondisi default atau jati diri dari Gangle di sirkus ini. Namun di episode keempat kita melihat dinamika ini bergeser. Zubel memberikan Gangle topeng kebahagiaan baru yang tidak mudah pecah. Namun, apakah kebahagiaan yang tidak mudah pecah itu adalah hal yang baik? Saat menjadi manajer di restoran, Gangle mengenakan topeng kebahagiaan yang permanen. Hasilnya, ia menjadi sosok yang menyebalkan, bawel, dan otoriter. Kita melihat dampaknya pada karakter lain. Ragata yang terkena saus di matanya melihat kilasan Gangle yang menyeramkan. Dan kejujuran brutal dari Ragata justru melukai perasaan Gangle. Jax secara terang-terangan membenci versi Gangle yang ini. Ia lebih suka Gangle yang murung karena lebih mudah untuk ditindas. Pomni pun mulai membangkang karena tekanan tugas yang diberikan oleh Gangle. Ia tidak pernah berdiri di depan kasir, sehingga Gangle merasa jika ia tidak didengar. Disinilah letak ironisnya. Gangle menyadari bahwa dengan topeng apapun, baik itu sedih maupun bahagia, orang-orang tetap akan menjauhinya. Tekanan mental ini mencapai titik puncaknya di belakang restoran, di mana ia sendiri duduk dan diam. Kemudian Pomni datang untuk menenangkannya. Namun, ia tetap mengenakan topeng bahagia dan berusaha untuk baik-baik saja. Namun, ketika semua orang pulang, di mana ia akhirnya melepaskan topeng tersebut dan menari dalam keputusasaan. Hal ini dibuktikan di akhir episode. Gangle mulai menutup diri dari orang lain. Namun, Zubel datang dan membujuknya. Secara teknis, konsep Evil Big Tops adalah inversi atau pembalikan sifat. Jika karakter penakut menjadi berani, maka Gangle yang sedih seharusnya menjadi sangat bahagia, bukan? Tapi disinilah keanehannya. Gangle sejak awal sudah memiliki dua kepribadian dalam karakternya, kebahagiaan palsu dan kesedihan mutlak, sehingga Kane sebagai AI mungkin bingung karena Gangle sudah memiliki sifat yang berlawanan sejak awal. Kemudian ada teori gelap yang menyatakan bahwa Gangle tidak butuh klon jahat karena sisi gelapnya adalah dirinya sendiri. Ketidakstabilan emosinya inilah yang membuat Kane menjadi bingung. Sebagai contoh, Gangle walaupun dalam keadaan murung, kita melihat Gangle tetap tertawa dan menggila menggunakan senapan. Dan di episode keempat, ia terlihat menyeramkan karena terlalu terlihat bahagia. Nah, jika Kane tetap memaksakan membuat versi jahat Gangle, mungkin akan menjadi hal yang lebih menakutkan dan menyeramkan dari episode ketiga. Bayangkan saja, dalam keadaan murung seperti itu saja, Gangle masih bisa tertawa lepas. Bagaimana jika Kane tetap memaksakan Gangle menjadi bahagia yang mutlak? Mungkin Kane terlalu takut untuk melihat hal itu karena akan menjadi mimpi buruk buat penonton. Nah, jadi gimana nih menurut kalian? Kalian lebih percaya jika Gangle tidak bisa dibuat versi jahat karena ada dua kepribadian sejak awal? Atau karena Kane terlalu takut jika Gangle dibuat bahagia permanen seperti episode keempat? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. So, terima kasih sudah menonton. Salam Gigi Geraham Kane.